seorang wanita itu bisa bekerja, menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi sahabat buat pasangannya. Video podcast inspiratif. Ya, jumpa lagi di podcast Ceriwis. Ya, kali ini kita bertemu dengan salah satu wanita. Tapi sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita, jangan lupa di podcast Ceriwis yang inspiratif, komunikatif, dan juga informatif ini, kalian juga harus subscribe. Jangan lupa untuk subscribe sebelah sini dan share linknya ke teman-teman semua yang ada di sana. Mbahnya, eyangnya, semua ya. Oke. Kita kembali lagi dengan topik yang berbeda. Kali ini saya ada satu orang perempuan cantik ya yang ada di studio. Ini sebenarnya adalah podcast paling gugup ya, karena jarang banget Ceriwis itu kedatangan perempuan cantik. Dan untuk podcast kali ini saya sudah izin sama istri saya. Oke, kita mau ketemu dengan siapa sih narasumber kita hari ini ya? Selamat pagi, siang, sore. Dengan siapa namanya? Pagi, nama saya Aina. Aina, Ibu Aina. Panggilannya Ibu atau? Ibu Aina. Boleh? Boleh. Panggil Ibu ya? Iya. Oke, tadi mau panggil yang lain sih, cuman takut ada yang marah. Ibu Aina, apa namanya, bekerja atau apa nih kegiatannya? Kegiatannya saat ini saya sebagai PMO di... PMO itu apa tuh? Project Management Office. Wih, kayaknya dari title itu berat banget ya. Ini kita langsung ke tema aja, soalnya kalau saya sama perempuan cantik itu langsung ke tema aja, langsung ke inti soalnya. Itu di perusahaan apa, Bu? Di ISS Indonesia. ISS Indonesia ya, jadi Project Management Office. Iya. Biasa ini dong, nanganin project-project ya? Iya. Project apa aja, Bu? Lebih ke project corporate sih, dan alignment antara strategi perusahaan untuk di cascade down ke organisasi. Ibu udah lama di tapi ISS Indonesia itu udah lama? Sudah lama ya? Kebetulan join di Juni 2011. Dan berarti 2011 tuh berarti sudah mau 10 tahun. 10 tahun. Mau 10 tahun ya? Oh, oke, lama juga ya. Oke. Sebelumnya sebelum di ISS di mana? Sebelumnya di bank. Di bank? Iya. Oh, teller ya? Atau CS ya? Enggak. Hah? Bukan. Serius? Di mana jadi? Di wealth management. Wais, berat semua ya kayak tempatnya ya, wealth management ya. Oke, Bu Aina, kita bicara tentang pekerjaan Bu Aina sebagai seorang project management officer gitu. Itu sulit banget kayak kedengarannya gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tantangan pekerjaan Ibu, apalagi Ibu kan sebagai seorang wanita gitu ya. Dan apa sih yang udah didapat di ISS ini? Apakah dari awal tuh udah di tempat yang enak gitu ya? Iya. Atau justru banyak tantangannya? Justru sebelum di PMO ini saya di operation global corporate client di ISS. Terus kemudian di 2017 baru pindah ke PMO di Strategic Management Office. Banyak hal sih yang dipelajarin di SMO ini ya. Jadi kita nggak ngelihat satu hal itu dari satu sisi. Jadi dari berbagai aspek, contohnya dari sisi finance, dari sisi legal, dan dari sisi misalnya dari sisi operation performance gitu. Dan ya belajar banyak hal sih Pak Febri. Contohnya kayak pada saat ada satu project dan itu harus melibatkan seluruh divisi di ISS. Gimana kita bisa dapat buy-in dari semua departemen untuk dapat berkontribusi di project ini gitu. Itu sih tantangannya. Jadi tantangannya lebih kepada gimana tuh bisa diterima gitu ya sama semua pihak. Iya. Karena berarti hubungannya dengan banyak orang dong ya Bu Aina ini ya. Pastinya sih. Jadi setiap project setiap project pastinya akan melibatkan semua divisi dan gimana kita bisa menghubungkan satu proses dengan proses divisi lain tanpa mengganggu proses yang ada gitu. Oke, berarti Ibu ada tim. Satu tim ada berapa orang Bu ngerjain untuk satu project itu biasanya? Justru kalau di SMO ini saya bertiga.
Ya, jadi di SMO itu ada Project Management Office, kemudian ada Business Process Improvement dan Organization Effectiveness. Dan atasan saya tentunya Dep Head SMO dan kita bertiga. Jadi semuanya sebenarnya kalau bisa dibilang kita individual kontributor. Itu berat banget kayaknya ya kerjaannya ya. Justru kita nggak punya tim. Nggak punya tim ya, jadi kerja gruel gitu ya, barengan gitu ya jadinya. Malah justru kita butuh bantuan dari semua divisi sih. Jadi tanpa bantuan semua divisi tentunya satu proyek nggak akan berjalan. Bu Aina, sebelum dapat pengetahuan kayak gini sekarang gitu, pada saat masuk ke ISS, apakah sudah begini prosesnya dari dulu waktu di bank di wealth management? Justru belum dong. Gitu. Ya, jadi malah waktu masuk ISS itu kan mulai dari global corporate client ya, dan itu lebih banyak M&E, mechanical engineering. Yang diurusin apa? Technician, chief engineer, lebih kepada IFS coordinator sih. Nah, jadi untuk area-area integrated facility service itu kan di bawah global corporate client. Justru belajar dari nol. Yang tadinya saya nggak tahu apa sih itu M&E. Iya. Apa sih bank, itu? Kan dari bank terus ke sini gitu ya. Iya. Terus? Terus apa sih itu chemical, consumable, ya justru benar-benar belajar dari nol, tapi karena didukung oleh tim operation yang juga kuat gitu ya otomatis proses belajarnya juga cepat sih jadinya. Jadi Ibu termasuk fast learner juga kayaknya. Saya pikir Ibu model dulu. Jadi sebelum ke bank itu model dulu terus baru kerja di ISS. Lah. Jadi adalah yang pengetahuan yang bisa diambil dari sini gitu ya. Kemudian berguna bagi Ibu gitu ya. Banyak banget. Sudah berkeluarga, Bu? Sudah. Anak berapa? 1. Susah ngurus anak sambil bekerja? Ya, pasti ada ya suka duka gitu ya, karena kita nggak 100% bisa di rumah gitu. Cuman sebisa mungkin sekarang kan sudah canggih ya, bahkan pelajaran anak aja bisa masuk aplikasi gitu. Jadi saya tahu apa aja pelajaran yang anak saya kerjakan gitu. Susahnya kalau wanita karir gitu ya, Ibu kan smart gitu ya, banyak yang dikerjakan, pasti akan menyita waktu gitu ya. Apalagi anak di rumah kalau belajar itu harus dipantau kan, biasanya kalau ibu-ibu di rumah gitu ya. Kalau lagi bekerja itu, mantaunya itu gimana? Di sela-sela, jadi misalnya saya bisa ngelihat, kebetulan saya bisa ngelihat aplikasi di sekolahnya. Jadi saya tahu apa yang upcoming task-nya dia yang belum dikerjain. Jadi ya di sela-sela itu paling bisa saya WhatsApp gitu, Malik kerjain ini gitu. Namanya Malik ya? Iya. Gitu. Kerjain ini, kerjain itu gitu ya? Iya. Lebih kayak pengawas ya? Iya, pasti. Daripada ibu ya. Tapi ibu-ibu sekarang memang begitu sih, memang jadi pengawas ya. Kemudian apakah itu jadi, pernah nggak sih kepikiran gitu ya? Saya juga pernah tanya juga sih ke beberapa teman-teman yang kerja gitu. Kepikiran untuk udahlah fokus ke anak aja lah gitu, daripada kerja hasilnya juga segini-segini aja gitu. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? So far nggak sih, belum. Suaminya nonton loh. Iya. Nanti pasti suaminya nonton. Kira-kira kepikiran nggak, Pak? Belum. Kok Bapak ini? Enggak sih, jadi pada waktu memutuskan untuk bekerja juga pasti dengan pertimbangan pro and cons ya. Jadi semuanya udah dipikirkan kok. Maksudnya ya memang maunya bekerja. Tapi kan selama ngerjain project itu biasanya kan sampai ke luar kota. Karena kan tadi pasti ya kita ngomongin ya Indonesia global company, pasti perusahaannya besar, nggak cuma di Jakarta gitu. Itu pasti kalau kerjaan ada project itu pasti keluar kota. Ya ada. Ya itu pengalamannya. Biasanya 3 hari. Ada yang pernah sampai sebulan? Enggak, malah pengalaman waktu itu yang paling misalnya ya waktu keliling cabang itu kan 2 minggu walaupun bolak-balik ya, tapi ya harus dilakukan gitu pada saat kita harus melakukan satu pekerjaan dan itu harus selesai sesuai deadline ya mau nggak mau ya harus dilakukan. Terus sama yang paling berkesan sih malah sampai pernah lebaran di negeri orang. Ah serius? Iya. Lebaran di negeri orang? Iya. Siapa dia orang? Negeri mana itu maksudnya? Di Denmark.
Copenhagen. Di Copenhagen? Iya. Lebarannya di sana? Iya. Mereka lebaran juga nggak sih? Lebaran. Iya. Itu gimana tuh rasanya tuh? Ya rasanya sempet galau sih, bimbang gitu. Okay. Lebaran nggak sama keluarga gitu ya untuk pertama kalinya. Oke. Tapi ya demi kerjaan ya mau. Itu tahun berapa waktu itu? Sebelum pandemi atau? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya pasti ya. Iya. Tahun berapa kira-kira? 2018 ya? Apa Kita nggak ketemu ya? Enggak lah, nggak pernah diundang ke sana ya. Tolong, ada yang mau undang saya ke sana. Oke, berikutnya kita itu kan kita bicara mengenai tantangannya sebagai seorang wanita, bekerja, punya anak dipantau tadi melalui aplikasi gitu ya. Dan anaknya juga mantau ibunya pakai aplikasi nggak ya? Siapa tahu bisa begitu juga gitu. Nah terus, ada tantangan lain nggak misalnya dari keluarga gitu ya, kita masih bahas keluarga juga, kayak suami gitu kan, ada kamu banyakkan kerja, kamu jadi nggak gitu, ada nggak sih kayak gitu-gitu penolakan atau apa gitu? Awal-awalnya pernah gitu, maksudnya maksudnya kalau di rumah kadang suka buka laptop masih ya walaupun misalnya pada pulangnya udah malam juga gitu, cuman akhirnya lama-lama dikasih pengertian, akhirnya mengerti sih. Oke. Jadi so far sekarang nggak ada masalah ya antara pekerjaan dengan keluarga ya? Alhamdulillahnya nggak. Oke. Karena kembali ke pekerjaan lagi Bu Aina gitu. Pasti kan dengan jadi project management office gitu ya. Iya. Skalanya besar. Iya. Itu pasti berhubungan erat dengan direksi. Itu rasanya gimana sih? Deket sama direksi gitu? Deg-degan atau apa gitu? Awal-awal atau biasa aja udah sekarang gitu? Awal-awal sih ya penyesuaian ya, cuman lama-lama ya biasa aja sih. Biasa aja? Iya, dan untungnya direksi di ISS saya ngerasanya kayak nggak ada barrier sih, nggak ada jarak gitu antara direksi dengan bawahan. Oke. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi, terus misalnya ada concern, jadi kalaupun kita tidak sejalan atau sepaham gitu ya, kita bisa maksudnya bisa ngomong, challenge, tanya gitu ya. Oke. Ada yang bilang ke saya, ini informasi ke tab saya gitu ya, bahwa Bu Aina itu termasuk kalau di kantor itu adalah orang paling baik, paling ramah selain cantik gitu ya. Yang cantik, sebagian cantik saya tambahin sendiri soalnya. Jadi selain itu ibu itu ramah katanya, sopan, baik, nggak pernah bilang enggak. Bener nggak sih? Makasih loh. Ini saya lihat ada berapa ratus orang. Enggak, kalau saya sih prinsipnya gini, selama masih bisa saya bantu, pasti saya akan bantu. Oke. Tapi nggak selalu juga. Akhirnya juga saya belajar untuk tidak mengerjakan semuanya. Ya, maksudnya karena kan kita juga ada skala prioritas ya. Itu ya. Apa sih yang sampai orang bilang ibu tuh sopan gitu loh? Apa yang kira-kira orang yang lihat dari ibu tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Kalau mau dibilang sopan, yang ya mungkin. Nggak, soalnya dari pertama kita ketemu gitu ya di studio ini, ibu tuh ramah, senyum terus gitu. Apa emang dari dulu begitu aja atau ada satu masa tiba-tiba ibu harus senyum terus gitu? Enggak ya? Enggak sih. Cuman ya kalau saya, maksudnya prinsip saya dalam berkomunikasi tuh pasti kita harus bilang kalau tolong dan terima kasih, itu sih. Oke, itu selalu ada tuh ya? Iya. Malik pasti begitu juga ya? Oke, amin. Anak-anak saya juga, tolong dan terima kasih. Jadi langsung gitu, Pak tolong terima kasih. Cepet dong ya, nggak ada yang gitu. Oke, Bu Aina kan tadi smart gitu ya, kemudian ramah dan sopan. Tapi apakah ibu juga punya IQ yang tinggi? Nah ini yang perlu kita tes. Ya, gitu ya? Kita ada alat tesnya. Alat tes ini sudah diakui di dunia lain. Ini akan menjadi satu alat tes yang akan digunakan oleh negara kita. Adalah tebak gambar namanya. Jadi kita akan lanjut dengan digital tebak gambar. Nah, sekarang saya punya di TV ya, dan Bu Aina harus bisa menjawab. Oke. Ketika nanti muncul gambar, ibu hanya perlu waktu kurang lebih 3 detik untuk menjawab. Kalau ibu kurang dari 3 detik, berarti IQ ibu di atas
berapa sih kalau atas normal itu berapa sih? Albert Einstein ya, di atas Albert Einstein. Oke, kita coba ya, 3 detik ya. Ya, ini dia. 1, 2. Janda bolong. Ih, gila, luar biasa. Janda bolong itu ada hubungannya dengan aktivitas ibu di rumah mungkin? Tanaman? Bukan, jangan ganda yang diambil, enggak. Iya. Di rumah punya janda bolong? Enggak. Nanti saya kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Aina ditebak. 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masih Albert Einstein. Perekat. Hah? Kenapa? Aduh. Ayo, itu ada gambar siapa tuh? Nah, kita fokus di yang terakhir tuh. Itu yang nganter barang namanya apa? Wanita karir. Ya, luar biasa ya. Karena yang kita undang sekarang adalah model dan juga wanita karir. Belum sempat jadi model? Belum. Nggak kepikiran mau jadi model, Bu Aina. Oke, tadi kita lihat di tebak gambar itu atau tebak kata itu ada wanita karir. Karena kita undang Ibu sebagai wanita karir. Pengen nggak sih berkarir terus di ISS Indonesia atau nanti pengen coba di tempat lain? Sampai saat ini masih di ISS Indonesia. Masih sampai saat ini. Apa yang ingin Ibu capai lagi, Bu? Kan tadi udah ngurusin banyak orang gitu ya. Kemudian dapat informasi juga bahwa Ibu tuh sering ikut di kepanitiaan apapun, Ibu ada di situ. Ya kan? Terus ngurusin apa tadi cabang-cabang gitu. Ada nggak keinginan lain buat di ISS? Secara pekerjaan ya, secara karir? Pastinya ada ya. Memiliki jenjang karir yang lebih di ISS gitu ya. Tapi lebih kepada di ISS ini saya belajar banyak hal sih. Jadi nggak cuman berhenti di posisi sekarang terus saya rasa saya udah cukup nih belajar di ISS. Justru menurut saya masih banyak hal lagi yang mungkin saya belum tahu. Saran atau tips buat wanita-wanita Indonesia yang mau tetap berkarir tapi juga menjaga tadi tuh ngurusin keluarga juga. Kalau menurut saya seorang wanita itu bisa bekerja, menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi sahabat buat pasangannya. Itu pasti harus pasti memerlukan komitmen sih ya. Dan saya rasa maksudnya semua orang pasti bisa kok melakukannya selama dia mendapat dukungan gitu ya dari keluarga, dari rekan kerja, teman, bahkan atasan gitu ya. Oke, great viewer sekalian, itu tadi adalah bincang-bincang kita dengan Ibu Aina, salah satu wanita karir di ISS Indonesia yang bisa dan juga termasuk berhasil untuk menjaga karirnya tetap baik, tapi juga tetap bisa jadi positive mom, kemudian positive wife ke keluarganya tentu. Oke, sampai jumpa lagi di episode podcast Ceriwis berikutnya. Dan ini sudah izin sama istri saya. Dadah Bu Aina.